Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Yulianti Fadila. Saya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29021500050. Dan pada video kali ini saya ingin membahas tentang perpajakan. Untuk lebih lengkapnya, mari simak video ini sampai habis. Terima kasih. PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan dengan pihak yang menerima penghasilan. Pemotongan pajak PPh 23 yaitu Badan Pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, BUT atau bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan usaha luar negeri, dan OP atau orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Umumnya, PPh Pasal 23 terjadi karena ada transaksi antara dua pihak. Kedua belah pihak tersebut adalah pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa yang dikenakan PPh Pasal 23. Dan pihak pemberi penghasilan atau pembeli penerima jasa yang akan memotong atau melaporkan PPh Pasal 23. Tarif PPh Pasal 23. Untuk mengetahui tarifnya, PPh 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%, dikenakan atas nilai DPP atau dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto. Tarif PPh 23 dengan tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan untuk tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan juga sewa. Berikutnya PPh Pasal 24. PPh Pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Kemudian penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Lalu penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Kemudian penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Selanjutnya pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Selain itu ada pula penghasilan dan pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Lalu keuntungan dari pengalihan aset tetap, dan yang terakhir adalah keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Tarif PPh Pasal 25, yaitu untuk 0 sampai 50 juta tarifnya adalah 5%. Untuk 50 juta sampai 250 juta tarifnya 15%, dan untuk 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%. Lalu penghasilan di atas 500 juta per tahun tarifnya adalah 30%. PPh Pasal 26. PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran atau gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Tarif untuk pajak penghasilan Pasal 26.
Tarif 20% atau final atas jumlah bruto yang dikenakan atas yang pertama dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman, royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset, insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, premi swap dan transaksi lindung lainnya, perolehan keuntungan dari penghapusan hutang. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi yang berkewajiban mengungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Objek PPN yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah yang pertama penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian ada juga pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah di dalam daerah pabean, dan ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. PPNBM. PPNBM merupakan singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Ini adalah pajak yang dikenakan pada barang tergolong mewah pada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pihak yang wajib memungut pajak PPNBM ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, PPNBM ini dipungut setiap satu kali, yaitu pada saat impor barang kena pajak tergolong mewah atau pada saat penyerahan BKP mewah dari produsennya. Objek pajak yang dikenakan PPNBM. Objek pajak yang pertama yaitu objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Kemudian objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Kemudian ada juga objek pajak dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Proses pengenaan tarif dan penghitungan PPNBM. Tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Kemudian ada pula tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Lalu tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah lainnya. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai perpajakan yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat.